Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Irfanda dari kelas 8E. Ingin mempresentasikan kerajinan bahan lunak. Jenis kerajinan lunak menurut manfaatnya. Kelengkapan busana. Contohnya produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Selanjutnya, kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi hiasan keramik. Selanjutnya, kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Selanjutnya, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya, lilin yang digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak alam. Bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Contoh tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Bahan lunak buatan. Bahan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak. Contoh polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. 1. Kegunaan utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis sesuai dengan kebutuhan. Contoh mangkuk. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pada pemakaian. Contoh cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakaiannya. Contoh piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya. 5. Keindahan estetik. Keindahan suatu benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Macam-macam kerajinan bahan lunak alam. Kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari tanah liat biasa dikenal sebagai kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos, bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Alat-alat yang digunakan dalam kerajinan keramik antara lain butsir, kawat atau benang pemotong tanah, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Proses dan teknik pembuatan kerajinan keramik. Teknik pijit tekan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari berbentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Teknik pilin. Teknik pilin pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Teknik lempengan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan rol. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu teknik cetak kering dengan teknik tekan dan teknik cetak basah dengan teknik cor. Teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki dapat menghasilkan banyak bentuk simetris. Kerajinan kulit.
Kulit yang dihasilkan hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan buaya dapat dijadikan bahan dasar kerajinan dapat berupa tas, dompet, sepatu, sandal, dan ikat pinggang. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Alat pembuatan kerajinan kulit. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong, pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Produk kerajinan kulit. Produk kerajinan kulit sudah banyak dibuat orang dari sejak zaman dahulu. Ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan bahan kulit menduduki nilai jual yang tinggi. Banyak pengrajin kulit menduplikasi kerajinan kulit dengan kulit buatan yang disebut kaleb. Proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split yang diolah dengan bahan kimia terlebih dahulu. Kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering, kemudian ditipiskan dengan cara dikerok bagian rambut bagian luar. Setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari lagi hingga kering secara merata. Kerajinan adonan tepung floor clay. Floor clay adalah sejenis tepung yang dibuat menjadi adonan sedemikian rupa hingga kalis dan lunak. Kerajinan ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifat yang lunak dan mudah dibentuk sehingga dapat direasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Bahan pembuatan kerajinan floor clay. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan semprot clear. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung merupakan alat sederhana yang ada di rumah. Di antaranya baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslap. Produk kerajinan adonan tepung. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan adonan tepung yang sangat menarik dan lucu-lucu. Biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan karena bentuk dan ukurannya biasa kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Proses pembuatan kerajinan adonan tepung. Proses pembuatan kerajinan tepung sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Namun, karena warnanya yang sudah terlihat menawan, pembuat karya harus memadukan warna-warna dengan bentuk yang akan dibuat sehingga memunculkan keharmonisan. Kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu yaitu botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. Produk kerajinan getah nyatu. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tinggang. Selain perahu, bentuk kerajinan getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang. Harga kerajinan getah nyatu ini pun relatif terjangkau bergantung pada bentuk dan ukurannya.
Proses kerajinan getah nyatu. Getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. 2. Ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. 3. Getah yang sudah direbus digiling kembali agar lebih lunak. Kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan lilin. Bahan pembuatan kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, serta katalis untuk cetakan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Selanjutnya, produk kerajinan dari lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Kita dapat melihat lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna, bahkan berbagai bentuk makanan. Dahulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang dibuat dengan berbagai rasa. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan lilin. Lilin dan parafin dipanaskan di atas panci, setelah cair diberi pewarna. Siapkan cetakan. Jika ada silikon lebih baik, kemudian tuang cairan lilin ditunggu hingga mengeras. Kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan lilin. Bahan pembuatan kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, serta katalis untuk cetakan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Produk kerajinan dari lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Kita dapat melihat lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna, bahkan berbagai bentuk makanan. Dahulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang dibuat dengan berbagai rasa. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan lilin. Lilin dan parafin dipanaskan di atas panci, setelah dicair diberi pewarna. Siapkan cetakan. Jika ada silikon lebih baik, kemudian tuang cairan lilin, tunggu hingga mengeras. Kerajinan fiberglass. Bahan pembuatan kerajinan fiberglass terdiri atas resin, katalis, mat fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Sedangkan alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yang digunakan yaitu sendok, wadah mangkuk, cetakan silikon, dan gunting. Produk kerajinan fiberglass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir karena memiliki sifat kuat dan tahan lama. Selanjutnya, proses pembuatan fiberglass. Resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Selanjutnya, tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Kerajinan gips. Bahan pembuatan kerajinan gips. Bahan pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan gips merupakan alat yang sederhana seperti mangkuk atau gelas, pengaduk, cetakan plastisin, dan kaos. Selanjutnya, produk kerajinan gips. Kerajinan gips dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan seperti patung, boneka, atau flora dan fauna. Selanjutnya, proses kerajinan pembuatan gips. Gips diaduk dengan air hingga kental dan kemudian disiram ke dalam cetakan. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering. Selanjutnya, cetakan dibuka dan dijemur agar kering sempurna. Selanjutnya, diamplas lalu diwarnai. Kerajinan sabun. Bahan pembuatan kerajinan sabun. Bahan yang digunakan adalah sabun batangan. Selain itu, dapat pula sabun olahan bentuk cair dan siap cetak. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan sabun. Alat yang digunakan adalah butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Selanjutnya, produk kerajinan sabun. Produk kerajinan sabun semakin banyak diminati, tidak hanya sekedar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruang. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan sabun.
Sabun disketsa terlebih dahulu. Kucil bagian dasar. Beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cupil yang berbeda. Sabun hias sudah jadi. Kerajinan polimer clay. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay. Bahannya adalah polimer clay warna-warni siap pakai dan benda pendukung lainnya yang dapat dihias dengan polimer clay, seperti kotak pensil, wadah serbaguna, dan bingkai foto. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan polimer clay. Alat yang digunakan yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Selanjutnya, produk kerajinan polimer clay. Produk kerajinan dari polimer clay sangat menarik, biasanya berbentuk duplikasi dari sebuah benda. Selanjutnya, proses kerajinan polimer clay. Caranya yaitu hanya dengan mencampur beberapa warna dari bahan polimer clay yang diinginkan. Kerajinan polimer clay dapat bernilai jual tinggi. Lah, Bang, kok enternya langsung ya? Salah lah hitam. Gua kan tidak tahu.